Media sosial dihebohkan dengan ritual mandi celup yang berlokasi di Kabupaten Cianjur. Narasi yang beredar, ritual ini bisa mendatangkan kekayaan dan jodoh. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Indonesia meskipun ya penduduknya mayoritas beragama Islam, tapi fakta kita bisa lihat masih banyak orang yang tauhidnya lemah sehingga melakukan dosa-dosa kesyirikan. Contohnya video-video yang akan kita reaksi berikut ini. Janjikan kekayaan dan jodoh, lokasi ini ramai didatangi warga awam. Oke, coba kita lihat nih. Katanya ini tempat yang bisa mendatangkan jodoh dan bisa bikin orang kaya ya. Video ini dikirim melalui DM Instagram dari Bang Puguh. Coba kita lihat ya. Nih lihat, ada tulisannya, yang mau kaya coba mandi. Tabarakallah, kita melaksanakan mandi di sini karena ditugaskan dari salah satu guru-guru kami yang ada di Pulau Jawa. Ditugaskan oleh guru-guru mereka yang ada di Pulau Jawa. Dan di sini juga ada tulisannya, yang miskin, yang jomblo coba mandi. Astagfirullahaladzim, ini kesyirikan akbar. Sebelum saya bahas lebih lanjut, seperti biasa saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan terhadap channel ini melalui Kris. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua dengan rezeki yang lebih besar lagi. Bagi yang ingin berpartisipasi memberikan support dukungan kepada channel ini agar terus konsisten memberantas pendangkalan akidah, silahkan scan Kris yang ada di layar. Lanjut ya, coba kita reaksi lagi video yang tadi. Saya coba cari informasi yang lebih detail. Ternyata ritual ini mereka beri nama mandi celup gitu ya. Mandi celup bikin kaya. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari media detik.com bahwa hal ini ada di Kabupaten Cianjur ya. Cianjur itu Jawa Barat ya. Coba kita lihat dulu videonya. Media sosial dihebohkan dengan ritual mandi celup yang berlokasi di Kabupaten Cianjur. Narasi yang beredar, ritual ini bisa mendatangkan kekayaan dan jodoh. Padepokan Lembah Zikir yang berada di Kampung Salahuni, nama padepokannya Lembah Zikir, Desa Babakan Karet, menegaskan bahwa mandi celup itu bukan ajaran sesat, namun merupakan salah satu rangkaian kegiatan peserta riadoh atau latihan spiritual di padepokannya. Nah, kita sering kedatangan orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang terlilit hutang. Maka kita kasih solusi secara spiritual, Pak. Secara spiritual. Kita mempunyai sanad dari beberapa guru dan beberapa referensi. Yang niatnya seperti ini ya, hobinya. Ada niat gusla li izalati dzunubi wa li izalati awsafil badani wa lil khurujan wal ghaflati wa li talabi karomatil awliyai sunatan lillahi ta'ala. Niat saya mandi karena menghilangkan dosa-dosa yang ada dalam diri saya dan menghilangkan semua penyakit yang ada dalam diri saya dan mengeluarkan kebodohan yang ada dalam diri saya dan meminta karomahnya para wali karena Allah Ta'ala. Minta karomahnya para wali mesti dikaitkan dengan karomah wali gitu ya. Dan setelah mandi itu ada wirid surat Al-Ikhlas, banyaknya 100.000. Yang populer disebut At-Taqoh Kubro. Maka itu hukumnya di sini wajib. Wajib. Ini ada yang komentar, pertanyaannya yang kasih mandi juga sudah kaya apa belum lah ya? Katanya kan dia buka jasa pemandian gitu ya, yang bisa membuat orang kaya. Yang datang ke sini tuh banyak orang bangkrut, banyak orang yang jomblo. Nah, jadi pertanyaan nih, orang udah kaya apa belum? Kalau kata Timothy Ronald, McLaren lu warna apa, bos? McLaren lu warna apa, bos? Dari mana duitnya? Saya bercanda teman-teman ya. Lanjut kita reaksi lagi video lainnya. Wah, ini di Jawa Barat lagi nih, Indramayu ya kan. Momen warga Indramayu berebut mandi di sumur yang dianggap keramat. Ini kayaknya ulama-ulama di Indramayu atau MUI di Indramayu harus bekerja lebih keras nih. Karena banyak kejadian seperti ini di Jawa Barat. Waduh. Di sini ada tulisannya juga, warga percaya dengan mandi di sumur tersebut dapat membawa berkah. Waduh, laki-laki perempuan jadi satu semua. Nah, kita nggak tahu nanti ini jadi pelecehan atau apa kan, di situ bahaya ya.
Astagfirullah. Kita doakan saja semoga mereka semua yang ada di sana mendapatkan hidayah ya, bertobat sebelum meninggal dunia. Karena orang yang meninggal dunia membawa dosa kesyirikan akbar itu akan kekal di neraka. Allah tidak akan mengingkari janjinya, itu sudah ketetapan Allah. Siapapun yang mati dalam keadaan membawa dosa kesyirikan akbar atau mati dalam keadaan kafir, itu fix, sudah tidak ada tawar-menawar, dia akan kekal di neraka jahanam. Oleh karena itu sebelum ajal menjemput ya, kalau Anda punya saudara yang melakukan seperti itu, ingatkan sebelum ajalnya tiba, karena kalau sudah mati nggak ada lagi harapan teman-teman. Allah akan membuat dia kekal di dalam neraka. Dan saya pun insya Allah akan terus menerus membuat konten edukasi tentang bahaya kesyirikan ya, karena di negara kita itu walaupun mayoritas muslim, tapi faktanya masih banyak yang melakukan hal-hal seperti ini teman-teman ya. Meyakini tempat tersebut bisa menjauhkan dari kemiskinan, membuat orang jadi kaya raya, mendatangkan jodoh gitu ya, yang jomblo mandi di sini. Jelas ini suatu perkara yang dilarang oleh Allah. Ya walaupun yang dibaca di sini adalah ayat-ayat Al-Qur'an ya kan, kalau kita dengarkan ini kan baca ayat-ayat Al-Qur'an. Kita melaksanakan mandi di sini karena ditugaskan dari salah satu guru-guru kami yang ada di Pulau Jawa. Ditugaskan oleh guru-gurunya yang ada di Pulau Jawa. Lalu melakukan ritualnya dengan ya, walaupun bacaannya menyebut-nyebut nama Allah, tapi dia meyakini tempat itu bisa mendatangkan suatu perkara-perkara tertentu seperti rezeki, jodoh. Ini sama saja menduakan Allah. Di sisi lain dia minta kepada Allah, tapi di sisi lain dia meyakini ada kekuatan lain yang bisa mendatangkan jodoh, rezeki selain Allah. Kalau kita semua diam, tidak ada yang berbicara tentang kesyirikan secara detail, umat tidak akan kenal apa itu namanya syirik. Kalau hanya mengatakan yang penting kita tidak syirik, umat tidak tahu syirik itu apa secara detail. Maka bukanlah seorang dai yang menasihati umat ketika dia tahu kesyirikan dan dia hanya diam. Dia tidak menjelaskan. Harus dia jelaskan agar umat tahu secara detail apa itu syirik. Adapun diam saja, yang penting kita tidak syirik. Syirik itu apa? Umat tidak tahu. Menyangka minta ke kuburan bukan syirik, menyembelih kepada jin bukan syirik, minta kepada mayat-mayat bukan syirik, ya. Meyakini wali-wali bisa ini, bisa mengatur alam semesta bukan syirik. Harus kita jelaskan. Ya, semoga ulama-ulama setempat di sana mengingatkan kepada mereka semua agar bertaubat kepada Allah dan tidak mengulanginya lagi. Karena sayang banget ya, kasihan banget ya. Ini saya ulang-ulang terus karena benar-benar kasihan banget. Kalau ajal menjemput, mereka belum bertobat, mereka membawa mati dosa kesyirikan itu, maka akan kekal di neraka. Hukuman yang paling mengerikan di neraka yaitu kekal di dalamnya. Karena akan terus berulang, siksaannya terus berulang, gak ada habisnya. Kekal selama-lamanya. Astagfirullah, na'udzubillahi min zalik. Ini juga menjadi pengingat buat kita, jangan sampai melakukan hal-hal yang kesyirikan di dalamnya. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.